sebagai pramugari, ia juga terlihat ingin mentraktir teman yang menggunakan kartu kredit pacarnya untuk melakukan suatu hari. Secara tidak sengaja, ia melihat dan dapat pada acara pernikahan massal yang diikuti oleh puluhan mempelai di suatu gedung. Saya kira demikian, Bu Andrea. Iya, iya Bapak. Mungkin tadi ada sedikit kendala, bisa dilanjutkan Pak Tholib? Ya, halo. Saya lanjutkan Iya. ya. Selanjutnya mengenai ambang batas parlemen dan ada petisi yang ketiga mengenai presidential threshold ya. Kita Gelora no problem nih ceritanya nih ya. Oke. Pada semua skenario Gelora mesti siap dan pasti siap gitu ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Tholib dari DPW Maluku. Sebelumnya tadi di awal saya sempat menyapa, apakah sudah bisa bergabung Pak Syamsari kita? Halo, selamat malam Pak Syamsari kita selaku Ketua DPW dari Sulawesi Selatan. Sudah bisa Mbak. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar? Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, dari tadi mungkin beberapa bapak-bapak dari ketua DPW masing-masing wilayah di Indonesia sudah memiliki pandangan terkait bagaimana terkait dengan revisi rancangan undang-undang pemilu hari ini. Kira-kira kalau dari Pak Syamsari kita sendiri, bagaimana merespon kondisi tersebut, Bapak? Baik Mbak, sebelumnya saya nggak aktifkan kameranya ya, karena saya di mobil nih, jadi nyalain pun nggak kelihatan. Baik, nggak apa-apa Pak Syamsari. Jadi saya ini Ketua DPW Gelora sekaligus salah satu Bupati Takalar. Baik. Kalau dihitung-hitung, menurut kepentingan pribadi, Pemilu 2022 itu secara pribadi dan kalau berpandangan sesuai pandangan konstituen saya, itu mungkin lebih suka kalau pemilu kadanya itu tetap sesuai dengan jadwal berakhirnya masa jabatan saya, misalnya 2022 baik, ya. Di tahun, baik. Tetapi, di tahun 2022 ya Pak? Ya, itu pandangan pribadi dan mungkin konstituen saya. Tetapi kita tidak hanya ditantang untuk berpikiran pribadi. Dalam alam demokrasi, partai itu adalah bagian penting dari demokrasi itu. Dan kalau kita di Indonesia, berarti Gelora itu salah satu unsur penting di dalam negara ini. Jadi, mesti kita berpandangan yang jauh ke depan bahwa pertama kita ingin melihat negara ini bisa berdiri dengan baik dalam kondisi seperti sekarang ini yang dimana kita mengalami uncertainty, ketidakstabilan, tidak menentu. Negara perlu stabil. Menurut pandangan saya, apa yang disampaikan oleh DPP Gelora untuk mendukung pemilu kada tahun 2024 dalam rangka untuk menguatkan NKRI di masa krisis seperti ini, saya kira itu sudah tepat ya, supaya negara kita menjadi negara yang stabil dan siap untuk menghadapi krisis. Itu yang pertama. Jadi kita lebih mendahulukan kepentingan negara ini. Yang kedua, kita sebagai partai yang siap ya, yang lahir di era sekarang ini, di mana situasinya tidak menentu seperti sekarang ini. Memang kita sebagai partai baru ini harus senantiasa siap dengan situasi seperti ini. Jadi menurut saya sebagai partai yang memiliki resiliensi ya, daya tahan, dan memang harusnya Partai Gelora itu harus dibangun untuk memiliki daya tahan terhadap apapun yang terjadi. Maka kalau sudah seperti itu, partai kita itu seperti itu, apapun situasi atau lingkungan strategis, termasuk RUU, termasuk undang-undang pemilu yang menganut
pemilihan nanti sesuai dengan apa yang tertulis 2024 itu tidak jadi masalah. Kalau kita punya resiliensi, daya tahan terhadap apa yang terjadi, apapun yang terjadi kita harus siap. Termasuk dalam menghadapi perubahan-perubahan perundang-undangan ya dan sebagainya. Jadi menurut saya sebagai partai yang siap untuk mendukung Indonesia menjadi sebuah negara yang kuat dan bisa cita-cita Indonesia itu sebagai kekuatan 5 besar dunia. Baik. Maka saya sepakat dengan pendapat DPP untuk lebih mendahulukan stabilitas negara dibanding dengan perhelatan politik. Walaupun menurut saya secara pribadi mungkin kalau incumbent lebih suka ya kalau pemilu kada itu di dalam kekuasaannya. Begitu, Mbak. Saya kira begitu, baik, Mbak. terima kasih Pak Syamsari untuk pandangannya dari DPW Sulawesi Selatan. Terakhir, saya masih belum bisa bergabung dengan Pak Rifandi selaku Sekretaris DPW Papua Barat. Selamat malam Pak Rifandi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf. mungkin ada pandangan yang berbeda dari Papua Barat terkait dengan revisi rancangan undang-undang pemilu hari ini, Pak Rifandi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mewakili Pak Ketua DPW Papua Barat meminta maaf yang sebesar-besarnya karena beliau secara pribadi punya keinginan besar untuk terlibat pada diskusi malam ini. Tapi berhubung istri beliau saat ini sedang sakit keras dan dirawat di ICU, jadi beliau harus fokus untuk mendampingi istri di rumah sakit. Jadi pada kesempatan malam ini juga saya minta mohon doanya buat saudara-saudara, buat abang-abang forum malam hari ini. Kemudian berikutnya saya sangat mengapresiasi forum ini karena dari sekian banyak DPW yang ada, kita yang paling timur, Papua Barat juga turut dilibatkan untuk berbicara, untuk menyuarakan pemikiran kita. Ini berarti bahwa teman-teman, saudara-saudara masih melihat Indonesia ini sebagai suatu bingkai yang utuh dari Sumatera sampai Papua. Kami apresiasi itu sekali. Terkait dengan topik diskusi kita pada malam hari ini, berbicara mengenai masalah revisi Undang-Undang Pemilu ini, terkait dengan agenda strategis partai, terutama masalah ambang batas partai politik di parlemen dari 4% kemudian dinaikkan jadi 5%. Prinsipnya sebagai pengurus di DPW yang mengerjakan hal-hal berkaitan dengan teritori di provinsi kami, di wilayah kami, kami ikutlah tegak apa yang menjadi kebijakan di tingkat DPN. Walaupun kita sendiri juga punya pemikiran dan sepertinya hampir sama lah, hampir sama dengan apa yang dipikirkan oleh pimpinan kami yang ada di DPN. Prinsipnya bahwa kalau secara berbicara mengenai masalah kepentingan partai, Partai Gelora insya Allah baik di Papua Barat pun siap. Dalam arti 5% pun kita akan bekerja keras untuk merealisasikan itu karena sesuai dengan agenda nasional partai saat ini bahwa kita masih fokus pada agenda pemenuhan basis teritori kita dulu. Dalam artian bahwa proses perekrutan anggota, kemudian pemenuhan struktur kepengurusan baik di tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat distrik atau kecamatan dan kelurahan kampung masih terus kita lakukan. Dan insya Allah menjelang April 2021 ini kepengurusan kami kita kejar untuk bisa terrealisasi 100% sampai ke tingkat distrik atau kecamatan tadi. Jadi pada prinsipnya kalau berbicara tentang kepentingan partai kita siap. Tapi seperti yang disampaikan di awal oleh Pak Direktur ya tadi eksekutif tadi bahwa kepentingan partai juga kan harus linear kan dengan kepentingan rakyat seperti itu. Nah, jadi pada prinsipnya kita melihat bahwa berbicara tentang ambang batas 5% ini apakah kemudian bisa menjawab keterwakilan? Karena kita berbicara tentang pemilu ini kan pesta demokrasi. Pesta demokrasi dalam arti bahwa partai yang terpilih di harus terwakilan
asas keterwakilan. Nah, kita lihat seandainya kalau seseorang masuk ke TPS memilih dengan harapan bahwa partai yang dia pilih itu kan akan tiba di parlemen seperti itu. Nah, ketika sekelompok kecil masyarakat, misalnya bukan masyarakat minoritas yang kemudian mempunyai pilihan yang sama kepada satu partai politik, dan partai politik itu secara perolehan suara sebenarnya memenuhi syarat untuk mempunyai satu kursi atau lebih misalnya, tetapi karena terganjal dengan masalah parliamentary threshold ini akhirnya tidak masuk dalam hitung-hitungan untuk memperoleh kursi. Ini kan sangat disayangkan. Akhirnya suara-suara yang tadi akhirnya kan bergeser ke partai politik lain, dilebur ke partai politik lain yang harus. Jadi bisa dikatakan bahwa logika berpikirnya bahwa orang memilih satu partai untuk menjadi keterwakilannya dia di parlemen, malah keterwakilan itu pindah ke partai lain. Ini kan berarti bahwa dari sisi asas keterwakilan tidak memenuhi kan seperti itu. Ini sebuah langkah mundur. Jadi dikatakan bahwa kalau memang idealnya dipertahankan 4%, kalau kita bisa berpikir lebih radikal lagi malah harus lebih diturunkan supaya partai-partai itu bisa berkompetisi dan bisa mempunyai kursi di parlemen. Persoalan nanti argumentasi mengatakan bahwa jumlah kekuatan partai di parlemen harus dibatasi sekian persen untuk menjamin kekuatan sebuah partai di parlemen. Saya pikir ini kan masalah dinamika demokrasi, bahwa setiap partai yang punya kursi di parlemen berhak untuk masuk kalau memang dia punya jatah untuk masuk, kan seperti itu bicara kasarnya. Jadi terserahlah, kita berikan ruang. Persoalan nanti di dalam parlemen, kemudian stabil tidak stabilnya parlemen jika ada partai-partai kecil yang masuk, itu kembali masalah dinamika di dalam. Tapi kalau kemudian untuk menjawab itu bahwa harus ada proporsi nilai tertentu, saya pikir 44% sudah harus nilai angka yang dipertahankan. Selain itu kan selama ini penentuan parlemen threshold pun sendiri kita tidak tahu proses pengambilan keputusannya seperti apa. Angka-angka ini lahir berdasarkan pertimbangan apa, kan seperti itu. Itu pemikiran kami di Papua Barat. Tapi pada prinsipnya berbicara tentang PT 4% maupun 5% ini, kebijakan kita secara partai, insya Allah kita siap karena kita sedang membangun basis-basis kekuatan kami, terutama basis teritorial kami, dan didukung dengan kerja-kerja kolaborasi kami. Tapi pada prinsipnya kita serahkan itu kepada keputusannya ada pada tingkat BPN seperti itu. Baik. Terkait dengan masalah pilkada, jadwal pilkada tadi. Ini kan masalah bagaimana Partai Gelora ini bisa ikut memaksimalkan pesta demokrasi pilkada ini. Itu kan juga kembali masalah kesiapan. Dan saya lihat bahwa semakin kita kembalilah, insya Allah kalau kemudian 2021 ini basis teritorial kita sudah kuat sampai ke tingkat kecamatan atau distrik, dan sampai dengan 2022 atau 2023 insya Allah sudah kuat sampai ke tingkat kampung atau kelurahan, desa atau kelurahan. Saya pikir insya Allah kita siaplah untuk entah 2022 atau 2023 ataupun 2024 disamakan dengan pileg dan pilpres, insya Allah kita siap seperti itu. Kita kembali, tapi kita lihat kembali apakah kalau kemudian kebijakan ini linear dengan kepentingan masyarakat. Saya lihat harus ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan, dan saya pikir juga sudah disuarakan oleh pimpinan kami di tingkat DPN, yaitu mengenai masalah efisiensi anggaran dan situasi saat ini COVID-19. Itu harus menjadi bahan pertimbangan. Apakah penyelenggaraan pilkada, pesta demokrasi yang dilakukan berulang-ulang ini akan berdampak pada kenaikan angka COVID, ataukah kemudian berdampak pada inefisiensi penggunaan anggaran negara di situasi kondisi ekonomi kita saat ini. Itu saya pikir itu menjadi bahan perbincangan panjang yang tidak bisa kita simpulkan. Tapi saya pikir bagian-bagian itu perlu untuk menjadi bahan pertimbangan juga, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu saya kembalikan Mbak Agnia. Iya. Baik, terima kasih Pak Rifandi selaku Sekretaris DPW dari Papua Barat. Baik,
teman-teman peserta diskusi pada malam hari ini. Setelah ini kami akan membuka tiga penanya yang kemudian akan memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Bisa dituliskan di kolom chat yang sudah tersedia di Zoom meeting. Atau mungkin bisa menyampaikan secara langsung, tapi kami memberikan aturan bahwa harus disampaikan terlebih dahulu di room chat, disampaikan nama dan asal institusi. Bapak Ibu peserta diskusi pada malam hari ini menarik sekali bahwa terlepas dari dinamika bagaimana rancangan undang-undang pemilu hari ini yang kemudian ada pro dan kontra dari masing-masing partai, ternyata pada malam hari ini kita juga mengetahui bahwa masing-masing DPW dari wilayah masing-masing wilayah Gelora Indonesia juga memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dalam merespon pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Ada yang menarik dari sekian banyak jawaban ketua DPW wilayah di Gelora Indonesia bahwa siap dan juga mendukung pelaksanaan pilkada dinormalisasi tahun 2022 dan juga 2023. Ada pertanyaan dari Aprilio, bagaimana kira-kira ketika sikap Partai Gelora jika kemudian pilkada tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau diundur ke 2024? Ini juga menjadi satu pertanyaan bahwa yang kemudian yang diinginkan oleh anggota Partai Gelora adalah bagaimana sebenarnya kesiapan dan juga sikap partai khususnya di wilayah jika realitanya pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024. Mungkin tadi saya ingin bergeser dulu ke Pak Haris Yuliana. Sembari teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung memberikan atau menuliskan di room chat yang tersedia. Pak Haris Yuliana, kira-kira bagaimana kesiapan kalau dilihat dari wilayah DPW Jawa Barat ketika memang pelaksanaan pilkada ini tetap dilaksanakan di tahun 2024? Ya, secara apa? Iya, Mbak. Selesai, Iya. ya. Bagaimana Pak Haris? Ya. Mohon maaf tadi mungkin ada sedikit gangguan di jaringan. Oke. Ya, jadi artinya dalam konteks organisasi saya kira saya harus siap full power. Hari ini juga seluruh kabupaten di Jawa Barat juga sudah terbentuk dan hampir 95% kecamatan sudah terbentuk ya. Jadi infrastruktur kita juga on the way cukup bagus ya, insya Allah. Saya kira nggak ada persoalan lah ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau pilkada ini dilaksanakan setelah pemilu nasional, saya kira nanti itu bisa bersambung menjadi kemenangan yang tidak tertunda. Gitu. Ya, saya kira begitu saja. Kalau masa kesiapan kita sangat siap, insya Allah. Baik, artinya mungkin setiap wilayah tadi juga sudah disampaikan bahwa ketika di pelaksanaan tahun 2022 ataupun 2023 ataupun 2024 juga masing-masing wilayah juga sudah siap untuk menghadapi kontestasi tersebut ya Pak Haris. Ya, saya kira semuanya sudah harus siap dan ini kan sebenarnya partai ini baru pada jati dirinya baru, tapi kan isinya adalah orang-orang yang punya pengalaman politik cukup panjang, gitu kan ya. Baik. Saya aja hampir 30 tahun di politik, gitu kan ya. Pernah ikut membesarkan satu partai, dan saya kira sekarang siap lagi untuk bisa lebih besar lagi. Oke, baik, terima kasih Pak Aris. Ini ada juga satu pertanyaan menarik, bagaimana bila ke pilkada tahun 2022 atau 2023 diadakan untuk kemudian mengusung calon kepala daerah dengan modalitas calon kepala daerah independen, apa kemudian kekuatan moral yang ingin DPW ingin tuju secara kekuatan teritori dan struktural untuk pemilu di tahun 2024. Mungkin Pak Tri Wicaksono selaku Ketua DPW DKI Jakarta. Ya, makasih Mbak. Jadi pada dasarnya kita sebagai pimpinan partai di level DPN dan juga di level DPW diberikan amanat untuk menjadi pimpinan itu memang harus siap
untuk maju baik dalam kontestasi di level legislatif maupun juga eksekutif menjadi kepala daerah. Oleh karenanya, semenjak Partai Gelora di DKI ini ditumbuhkan, dikembangkan organisasinya, kita mulai berpikir bahwa jika pilkada ini dinormalisasikan ke tahun 22 kembali, maka kita harus maju untuk ikut dalam kontestasi pilgub di tahun 2022 itu. Karena partai itu didirikan adalah untuk meraih atau merebut kekuasaan, baik legislatif maupun juga eksekutif. Salah satu caranya itu adalah lewat jalur independen. Makanya kita mempersiapkan strategi partai ini pada 3 levelnya sekaligus. Yang pertama adalah level organisasi. Nah, itu kita berusaha untuk memperkuat jalur struktur kita sampai ke tingkatan kecamatan, kelurahan, dan lebih rendah lagi. Yang kedua adalah pada level basis pemilih, bahwa kita ini harus fokus. Nggak bisa semua daerah, semua kota madya dan kabupaten serta kecamatan dan juga kelurahan itu digarap 100% wilayahnya, nggak mungkin. Kita harus fokus, dan fokus kita itu cukup pada angka 25%. Dan itu yang dilakukan oleh kita ini di DKI. Level yang ketiga itu adalah level rekrutmen caleg. Yaitu bahwa pencalegan semenjak dini itu diperlukan untuk memperkuat basis sosial partai. Nah, jika pilgub itu benar-benar ada di tahun 2022 ini, maka kita berharap sebagai sebuah partai baru ini itu bisa ikut membesarkan partai ini melalui kontestasi pilgub lewat jalur independen. Yaitu bahwa publik itu diperkenalkan bukan lewat soft campaign, tapi sekaligus hard campaign. Bahwa Partai Gelora itu memang siap untuk melayani publik ini melalui kekuasaan eksekutif, apalagi legislatif. Jadi itu pesan yang paling kuat itu adalah itu, sehingga kita berharap bahwa melalui kontestasi di pilgub lewat jalur independen ini, pemilu di tahun 2024 itu akan relatif lebih mudah karena sudah ada ajang pembuktiannya. Kurang lebih begitu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Tri Wicaksana. Bagaimana dengan Pak Lalu Fahru Rozi selaku Ketua DPW NTB? Kira-kira bagaimana pandangan Bapak? Kira-kira apa kekuatan moral yang kemudian ingin dituju, ingin DPW tuju secara kekuatan teritorial maupun struktural untuk pemilu di tahun 2024, Pak Lalu Fahru Rozi? Iya, halo Pak Lalu Fahru Rozi, masih bergabung bersama kami? Oke. Iya, kita geser terlebih dahulu ke DPW Lampung, Pak Samsani Sudrajat. Kira-kira bagaimana jika dilihat dari wilayah Lampung sendiri, Pak Samsani Sudrajat? Baik, secara prinsip seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya Mbak ya, bahwa kami akan tetap fokus kepada penguatan level organisasi sampai dengan level terendah ya, tingkat kelurahan dan desa begitu. Bahkan yang lebih kecil lagi nanti kami akan fokus kepada basis-basis suara ya di TPS-TPS itu. Sebisa mungkin ada kontak person, kader-kader Gelora yang ada di itu yang menjadi fokus kita begitu. Nah, terkait jadwal pilkada, kami memang berharap kalau memang ada revisi dan memungkinkan untuk direvisi begitu, itu seperti yang kita sampaikan 2022 atau 2023 tetap berjalan, karena kami punya di lokal daerah ini punya kepentingan untuk istilahnya men-test case ya,
struktur yang sudah kita bentuk itu untuk persiapan kepada kontestasi yang sesungguhnya nanti di pemilu 2024. Adapun kalau seandainya tetap dilakukan di pemilu 2024, kami menitik beratkan yang menjadi permasalahan krusial di pemilu 2019 kemarin adalah waktu, ya, ketersediaan waktu. Jangan ada terjadi penumpukan lagi begitu. Jadi antara pilkada, kemudian pilpres dan pemilihan legislatif, ya, baik itu DPRD tingkat 2 sampai DPR RI dan DPD RI, itu harus dipisah dan diramu sedemikian rupa, gitu. Ya, sehingga tidak akan menimbulkan korban, ya, bagi pelaksana, ya, di masyarakat begitu yang banyak, ya, sehingga tragedi 2019 itu tidak terulang kembali. Ya. Itu saja dari kita. Baik, terima kasih Pak Samsadi Sudrajat. Ini ada suatu pertanyaan yang mungkin ini sebenarnya ditujukan kepada Pak Mahfuz, tapi karena beliau pada malam hari ini izin undur diri terlebih dahulu. Ini menarik ketika kita juga melihat bahwa apakah kemudian usulan kebanyakan Partai Gelora di berbagai wilayah ini menjadi suara keputusan terbanyak, ya. Apakah mungkin hari ini masing-masing DPW juga kemudian mendorong untuk pimpinan pusat memberikan kebijakan bahwa pimpinan pusat juga mendorong adanya revisi rancangan undang-undang pemilu hari ini. Mungkin bagaimana Pak Elias? Iya, maaf ya. Jadi kita ini ketua DPW ini kan panglima lapangan. Kita juga mendapat mandat dari DPN untuk menyelesaikan 100% DPD, 100% DPC, kemudian juga sampai kepada kelurahan dan desa, bahkan TPS. Artinya, dan itu target yang dimandatkan kepada kita dalam waktu yang cukup cepat, gitu. Maret ini atau April ini kita udah harus sudah selesai. Belum, kemudian yang kedua adalah rekrutmen bakal caleg. Lalu kalau kita di Kalimantan Tengah beriringan dengan pembentukan struktur dan perekrutan bakal calon anggota dewan ini, kita juga silaturahmi dengan petahana yang mungkin akan maju lagi di 2023, gitu kan. Sehingga 2023 maupun 2024 memang sama esensinya, bahwa partai ini tetap harus siap dalam kondisi apapun. Itu mungkin esensi pertama, ya. Partai ini harus siap dalam kondisi apapun, situasi apapun, jadwal yang manapun. Nah, hanya saja ketika kita diskusi di sini kan kita akan melihat dari berbagai sudut pandang, Mbak Agnia, ya. Betul, 2023 ada keuntungan, tapi juga ada kelemahan yang bisa kita tarik. Begitu juga di 2024. Itu juga bisa melihat ada efisiensi biaya di sana, efisiensi waktu di sana. Kemudian pilkada serentak juga berefek kepada sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dengan daerah. Ada juga memang untungnya. Tapi kalau pengalaman 2019, kompleksitas juga ditambah dengan jatuhnya korban juga ada. Nah, 2024 akan terjadi pilkada, pilpres, lalu pileg, dan itu waktunya saya lihat simulasi dari KPU kan berhimpitan, ya, berhimpitan. Ini saya kira kita bisa meninjau inilah dari berbagai sudut pandang di antara dua waktu, 2022-2023 ataupun 2024. Jadi karena kita ini melihat secara teknis di lapangan, ya, artinya usulan-usulan itu juga tetap diberikan, ya Pak, ya? Betul, kita di Kalteng itu ada 12 kabupaten dan 1 kota, nanti 2023 itu ada pilkada, ya. Kita melihatnya dari sisi teknis sebagai panglima lapangan. Namun secara sisi strategisnya, ya, itu wilayahnya DPN, saya kira. Begitu, Mbak Agnia. Baik, terima kasih Pak Elias. Ini ada pertanyaan terakhir yang mungkin akan saya
coba sampaikan kepada narasumber pada malam hari ini, kira-kira bagaimana tanggapan DPW soal rivalitas lembaga negara dalam penyelenggaraan pemilu antara KPU, Bawaslu, dan juga mungkin DKPP. Ke depan apa yang mungkin DPW harapkan pada ketiga lembaga negara penyelenggaraan pemilu ini. Mungkin Pak Tholib Sumena dari DPW Maluku, Bapak. Sabar dulu. Iya, Pak Tholib. Ya, Mbak Dia. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari room chat terakhir, ada dari Saudara Dedi Fasmadi. Bagaimana kira-kira tanggapan DPW soal rivalitas lembaga negara dalam penyelenggaraan pemilu antara KPU, Bawaslu, dan DKPP? Ke depan apa yang mungkin DPW harapkan pada ketiga lembaga negara penyelenggara pemilu ini? Mungkin ada juga case-case yang terjadi di daerah Maluku yang mungkin ditemukan dari DPW Gelora Maluku, Pak Tholib. Oh. Iya, Pak Tholib, mungkin ada kendala di jaringan? Iya, Pak Tholib masih bisa bergabung? Ya. Iya, kira-kira bagaimana dengan case tersebut, Pak Tholib? Apakah juga bagaimana pandangan DPW terkait dengan persoalan tersebut? Sebenarnya begini ya. Kalau kita belajar dari pengalaman pilkada yang paling akhir, ya, yang paling akhir 2020 kemarin itu, kami melihat bahwa sistematika waktu, ya, ini dia menjadi penting untuk sama-sama kita kaji agar bisa menghindarkan kita dari terjadinya hal-hal yang tidak kita kehendaki bersama dalam hal penyelenggaraan pemilu pilkada yang berkualitas. Ya. Terjadinya clash antar lembaga sebetulnya kan itu merupakan ekses dari lapangan. Ya. Kita mungkin saja akan melihat bahwa ada sisi lain dari di luar itu berupa kepentingan-kepentingan yang saling bertubrukan. Tapi kalau kita mengerucutkan ini pada ekses dari lapangan, kami melihat bahwa sistematika waktu dalam timing ya pelaksanaan pilkada ini dia sangat berperan membantu kita untuk meminimalisir gitu ya ekses yang kita hendaki tersebut gitu. Saya ambil contoh pada pilkada yang kemarin ya yang baru selesai. Kebanyakan pilkada ini kan dia terjadi di tengah-tengah incumbent itu dia sedang berada pada betul-betul pada masa pada performa kekuasaan dia gitu. Dia betul-betul ada di puncak di tengah-tengah dia lagi berkuasa penuh gitu. Nah, kondisi ini memungkinkan potensi terjadinya penciptaan pelanggaran yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, masif itu dia terpenuhi gitu. Oke lah ada aturan-aturan ya, DKPP punya aturan, ada bingkai yang membingkai kita semua, membingkai penyelenggara, membingkai Bawaslu, PP dan seterusnya itu. Tapi karena ada potensi yang besar di sini, maka itu sangat mengikuti gitu. Nah, besok ini mestinya jadi ini bagi kita, jadi satu pelajaran bagi kita bahwa kalau kita memberikan ruang untuk pelanggaran ini terjadi, sangat susah. Orang sudah kita siapkan untuk mengantisipasi itu. Gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Tholib. Mungkin bisa, mohon maaf dari penanya mungkin jawaban dari Bapak bisa ada tanggapan atau lain lagi.
Ini ada dari pertanyaan terakhir yang mungkin juga menarik untuk kita bahas pada malam hari ini, bahwa PT adalah hantu bagi partai baru. Kita tahu bersama bahwa ada 4 partai baru yang kemudian ikut dalam Pilkada serentak di tahun 2019, tidak lolos di bawah 4%. Yang kemudian ini sudah rasional, tapi rencana kenaikan 5% sampai 7% ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak rasional. Pertanyaan yang kemudian diajukan adalah partai baru tidak lolos, apalagi yang tidak rasional. Kemudian bagaimana cara Gelora lolos PT? Adakah strategi besar yang kemudian baru diusung untuk menembus PT tersebut? Mungkin dari Pak Erizal selaku Sekretaris DPW Sumatera Barat. Iya, Pak Erizal. Oke. Saya geser ke Pak Samsani kita. Kira-kira Pak Samsani, apakah ada strategi baru atau strategi besar yang kemudian hari ini dirancang mungkin dari wilayah untuk menembus PT tersebut, Pak Samsani? Samsari ya. Baik Pak Samsari, mohon maaf. Ya. Menurut saya partai politik baru memang harus siap dengan segala situasi ya. Itu prinsip itu. Kalau kita masuk di area ini, area demokrasi ini, itu memang harus mengantisipasi seluruh kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, kita dalam rangka mengantisipasi apakah 4%, 5%, menurut saya memang harus ada kesiapan internal, dan oleh karena itu tadi rekan-rekan ketua DPW sudah menyampaikan target-target dari Partai Gelora, di mana kita punya target-target di setiap target waktu, misalnya jumlah PAC atau pengurus di tingkat kelurahan harus tercapai sekian persen di setiap satuan waktu yang sudah ditentukan. Jadi harus ada kesiapan struktural dan personil yang semuanya kita siapkan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Di samping saya kira sambil jalan kita akan menemukan cara-cara yang tepat untuk bisa meraih target-target electoral threshold yang masih sedang dibicarakan. Dinamis. Baik. Ya. Artinya dalam hal ini untuk saat ini masih belum ada strategi khusus yang kemudian dirancang dari DPW Sulawesi Selatan ya Pak Syamsari? Saya kira ada, tapi menurut saya sifatnya rahasia. Bukan juga, maksud saya begini. Kita harus adaptif. Jadi situasi lingkungan kita mungkin tidak menentu. Jadi kita harus menyiapkan strategi yang tepat pada situasi tertentu. Ya, ini kan situasi kita ini akan berubah-ubah gitu, berubah-ubah. Jadi ada yang sifatnya tetap seperti tadi, pemenuhan struktur dan jumlah pengurus sampai ke tingkat bawah, tetapi ada program-program yang menurut saya harus adaptif tergantung pada situasi yang terjadi pada saatnya. Oke, begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Samsari. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir dalam diskusi kita pada malam hari ini. Pak Haris Yuliana, bagaimana kira-kira ketika ada pertanyaan, adakah strategi besar atau strategi baru yang kemudian sudah disusun dari DPW Jawa Barat dalam agenda agar Gelora lolos PT, atau bagaimana strategi memenangkan Gelora untuk menuju tahun 2024 nantinya? Pak Haris. Oke, mungkin karena Pak Haris izin sudah meninggalkan room diskusi pada malam hari ini, saya geser ke Pak Tri Wicaksono. Pak Tri Wicaksono. Ya. Iya, kira-kira mungkin dari DKI Jakarta sendiri adakah strategi khusus atau strategi besar yang kemudian hari ini sudah dirancang untuk memenangkan Gelora lolos PT dan juga kesiapan kira-kira nanti menuju tahun 2024, Pak Tri Wicaksono? Strateginya ada 4. Yang pertama di level organisasi,
Itu kita perlu merumuskan satu organisasi yang disebut sebagai organisasi jaringan, bukan organisasi hierarkis lagi. Jadi organisasi jaringan ini itu fleksibel di masing-masing dapil. Baik. Tidak dikendalikan oleh oleh DPN dan juga DPW bahkan, tetapi dia fleksibel di tingkat dapil. Dan organisasi jaringan ini fokus hanya ke 25% basis pemilih di dapilnya masing-masing. Itu satu organisasi. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan rekrutmen caleg semenjak dini, agar mereka juga bisa bekerja membesarkan partai ini semenjak dini. Dan pilihlah caleg yang punya basis massa. Mungkin prosentasinya 20% caleg itu dipilih oleh partai, 80%-nya kita rekrut dari luar. Mereka yang memiliki basis massa, basis pemilih yang luas, itu yang kita rekrut. Yang ketiga, jika pilkada atau pilgub itu ada di tahun 2022-2023, saya sih mendorong bahwa partai ini jangan mendukung calon lain. Kita harus maju dengan kekuatan independen sendiri, ke jalur perorangan. Kita kumpulin KTP sebanyak-banyaknya dan kita maju. Supaya Gelora ini ada bendera tinggi, punya nama. Dan strategi yang keempat itu di level Pilpres nantinya. Memang kita mendorong DPN ini mencalonkan kadernya sendiri untuk maju sebagai capres atau cawapres. Mungkin Pak Anies Mata atau Pak Fahri Hamzah atau Pak Sekjen, Pak Mahfud Siddiq atau kader-kader DPN lainnya. Majulah sebagai capres atau cawapres. Karena efek ekor jas itu akan mengupgrade suara dari Partai Gelora. Insya Allah Partai Gelora ini bukan hanya lolos parliamentary threshold, tetapi dia setidaknya akan menjadi juara di partai level menengah di Indonesia pada pemilu 2024 yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Tri Wicaksono. Saya geser ke Pak Elias, kira-kira apakah kira-kira sudah ada strategi juga dari DPW Kalimantan Tengah menyikapi kira-kira untuk Partai Gelora lolos PT dan juga menuju tahun 2024 nanti? Ya, strategi tentu ada, Mbak Agnia. Sifatnya rahasia atau bisa dibocorkan? Kalau Pak Sani tadi sudah, Pak Tri Wicaksono tadi membeberkan ada 4 poin strategi yang dilakukan hari ini. Apakah juga sama yang dilakukan di Kalimantan Tengah, Pak Elias? Saya kira secara umum kurang lebih sama sebenarnya kita nasional ya. Artinya esensinya kan mandat terkait dengan penguasaan teritori. Ya, nah, tinggal model penguasaan teritorinya ini. Kalau kata Bang Sani tadi ada model organisasi jaringan, bukan organisasi hierarki. Artinya kalau misalnya ada DPW, DPD, kemudian DPC, lalu ada PAC di kelurahan, itu kan hierarki. Nah, mungkin di luar itu ya. Saya kira organisasi-organisasi modern sekarang memang mengembangkan organisasi model seperti itu saat ini. Dan itu strategi yang tepat dan substansinya tentu kerja keras juga Mbak Agnia, membangun infrastruktur baik hierarki maupun yang jaringan juga tetap saja harus kerja keras. Jadi strateginya ya kita kerja keras di lapangan. Ini bahasa Panglima, Pak. Yang kedua, kurang lebih juga sama bahwa kita mencoba untuk menggalang bakal calon anggota dewan sejak awal yang punya potensi, sehingga kita ikut berperan membesarkan partai ini. Nah, ya tadi ya kalau memang ada pilkada tadi di 12 kabupaten dan 1 kota di Kalteng itu ya bisa membantu kita lah. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Elias. Saya geser ke Lampung, Pak Samsani Sudrajat masih bergabung bersama kami? Ya, masih on air. Oke, bagaimana kira-kira apakah Lampung juga punya strategi khusus? Bukan hanya 4, mungkin 5-6 yang kemudian hari ini sudah di-create untuk kemudian meloloskan Gelora di PT dan juga menuju tahun 2024 nanti.
Ya, kita pada dasarnya tadi seperti disampaikan ya Mbak, teman-teman ketua-ketua DPW yang lain, garis besar secara nasional kami memandang strategi pemenuhan struktur itu merupakan kunci ya, selain jejaring dan yang mengedepankan konteks kolaborasi begitu ya. Jejaring ini bisa jadi ya tidak harus kader-kader partai begitu. Justru kita akan membangun jejaring pada kelompok-kelompok tokoh-tokoh lokal yang memiliki basis ya kan, basis jaringan dan seterusnya itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya kan pemilu 2019 menjadi semacam neraka bagi partai baru dan gitu. Karena memang kalau kami amati partai-partai itu memiliki kekuatan modal, kemudian didukung oleh basis pemilik media, gitu kan. Tetapi secara jejaring mereka ya bisa kita lihat begitu, tidak memiliki jejaring yang kuat sampai ke akar rumput. Nah, ini yang menjadi kalau kami di Lampung ya kami tidak terlalu terbuluk-buluk lah ya. Yang penting strategi jejaring ini kami bisa selesaikan 100% sampai akar rumput gitu. Itu rumus pertama ya. Yang kedua ya rekrutmen caleg potensial ya, baik dari internal kader dan eksternal ya. Kalau tadi ketua DPW DKI Bang Sani menyampaikan ya, 20% kader, 80% ini teknis saja Mbak. Kalau kita di Lampung ya karena kader ini juga ini kita memberikan porsi ya kurang lebih 30-35%. Kemudian sisanya kita bisa berkolaborasi ya, dengan tokoh-tokoh yang secara kapasitas dia memiliki kapasitas yang mumpuni untuk bisa bergabung dan berkolaborasi dengan kita ya kan di Partai Gelora begitu. Nah, pada dasarnya Gelora ini tidak bisa ya berdiri sendiri untuk mewujudkan visinya menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia hanya dengan satu kekuatan. Jadi ini bagian dari ikhtiar kita untuk mengkolaborasikan semua kekuatan untuk bergabung. Kami mulai dari situ gitu. Kemudian ya masalah strategi tadi Pilpres dan seterusnya itu ya itu juga saya pikir ya hal yang tepat gitu ya. Baik. Siapa yang memiliki calon presiden gitu kan yang lolos ya kan. Kami juga mendorong kalau memang ini menjadi calon presiden kalau tidak bisa menjadi efeknya bisa meningkatkan elektabilitas partai ya di pemilu itu. Oke, baik, terima kasih Pak Samsari Sudrajat dari Lampung. Terakhir Pak Tholib dari DPW Maluku, bagaimana? Iya Bu, Pak Aglia. Iya, kira-kira apakah juga sudah ada strategi yang dibangun hari ini dari DPW Maluku untuk menembus PT dan juga menyambut kemenangan di tahun 2024 nanti, Pak Tholib? Satu pertanyaan buat Mbak Agnia. Saya yang ditanya, Pak. Ya, satu pertanyaan buat Mbak Agnia nih. Kenapa langit berwarna biru, Mbak? Karena tidak merah, Pak. Iya, kira-kira jawaban apa yang harus saya berikan untuk menguatkan pertanyaan saya tadi, Pak Tholib? Kenapa langit berwarna biru? Ditanya Gelora. Iya, bagaimana Pak Tholib? Iya. Jadi agar bisa melewati parliamentary threshold, agar bisa mencapai target yang diberikan oleh internal partai sendiri, tentu kita mesti membirukan Nusantara. Kenapa langit berwarna biru? Langit berwarna biru karena sinar matahari yang sampai ke atmosfer itu terpancar ke seluruh bumi, ya,
dalam bentuk gelombang-gelombang warna, ya. Baik. Gelombang biru itu, warna biru memiliki gelombang yang lebih pendek dan lebih kecil, Bu. Ya, warna biru itu memiliki gelombang yang lebih pendek dan lebih kecil. Artinya bisa memenuhi seluruh atmosfer itu. Dengan demikian langit itu berwarna biru gitu. Dalam pengertian seperti ini mungkin Bang bisa menerka kira-kira seperti apa strategi Gelora untuk bisa membirukan Nusantara atau semakin membirukan langit Nusantara begitu. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Tholib. Saya jadi berpikir keras terkait dengan strategi Gelora Maluku hari ini. Terakhir, karena tadi sempat terputus Pak, lalu Pak Heru Rozi dari DPW NTB sudah bisa bergabung lagi bersama kami. Iya, Pak lalu Pak Heru Rozi. Halo, halo. Iya, Bapak kira-kira terakhir pertanyaan di di agenda pada malam hari ini, kira-kira apakah dari DPW NTB juga sudah ada strategi khusus yang kemudian dibangun hari ini untuk Gelora dapat menembus PT dan juga menyambut tahun 2024 nantinya? Sebenarnya jawabannya udah diborong sama Bang Sani tadi, Mbak. Siapa tahu di wilayah NTB ada strategi yang berbeda yang dilakukan di daerah. Cuma memang pada intinya kita lagi ngumpul-ngumpul, lagi ngumpulkan jaringan, struktur, lagi ngumpulkan logistik, lagi mengkonsolidasikan tokoh dan memperkuat kuasa narasi kita. Jadi kalau sudah 4 itu sudah kita kumpulkan, insya Allah nanti dan cukup sampai 2024 insya Allah kita bisa hadir dan memenangkan kontestasi. Dan kita sudah memulai di Gelora itu dengan mengambil haluan sebagai partai tengah. Karena kita ingin kita curug pasar yang lebih luas, kemudian apa yang nanti kita tawarkan bisa dinikmati atau bisa diterima oleh publik yang lebih luas. Jadi langkah kemenangan itu sudah kita mulai Mbak insya Allah. Dengan memilih jalan yang berbeda dari yang sebelumnya yang dikesankan sebagai ex-PKS. Makasih Mbak. Halo. Mbaknya di mute. Iya. Cukup saya Mohon maaf tadi ternyata saya untuk speakernya termute. Artinya di DPW NTB juga sudah siap dengan segala strategi yang digunakan untuk menuju tahun 2024 dan menembus PT nantinya ya Pak ya? Ya kabar baiknya itu kita itu kemarin sehabis pilkada di beberapa tempat itu kan kita ada survei internal juga. Dan kalau angka PT itu di tempat itu di kabupaten itu kita sudah lewat Mbak. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak. Lalu Pak Rozi, terakhir ini sempat tadi juga tidak terkonek. Saya ingin mencoba lagi ke Sekretaris DPW Papua Barat, Pak Rifandi. Iya. Alhamdulillah sudah bergabung. Kira-kira terakhir dari Papua Barat, Pak Rifandi, apakah juga ada strategi khusus yang kemudian dilakukan di wilayah Papua Barat untuk menembus PT dan juga menyambut tahun 2024 nanti? Yang pastinya kita optimis ya, dan optimis itu kemudian kita terjemahkan ke dalam bentuk program strategis. Program-program strategis itu yang sudah istilahnya sudah disosialisasikan lah oleh DPN kepada kami. Jadi kan kita ikuti saja rule yang sudah ada, ya bahwa untuk agenda-agenda pemenangan kami di 2024 itu agenda strategis tadi kemudian di breakdown dalam agenda-agenda yang lebih kecil tadi yang sebenarnya kalau bisa dijabarkan sudah termasuk semua dalam yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPW DKI tadi, Bang Sani. Artinya juga sama menggunakan strategi tersebut ya Pak ya? Ya saya pikir itu sudah tercover semua dan itu juga sebenarnya bagian dari strategi nasional yang sudah ada. Oke, baik.
Pada prinsipnya itu kita melakukan penguatan basis teritorial kami, kita terus melakukan agenda perekrutan, kita terus melakukan penyusunan struktur kepengurusan sampai dengan akar rumput tingkat yang paling bawah, dan struktur-struktur itu tidak hanya direkrut tapi juga kemudian dilakukan proses pembinaan. Di Partai Gelora kan sendiri untuk pembinaan anggota ada lewat AMI, Akademi Manusia Indonesia, kemudian juga untuk fungsionarisnya baik dari DPN sampai ke tingkat paling bawah itu ada API, Akademi Pemimpin Indonesia. Saya pikir dengan begitu semua kader, anggota, fungsionaris yang masuk berhimpun dalam Gelora ini akan terawat, dan ini merupakan jadi saya pikir ini jadi basis besar yang kemudian harus kita jaga untuk mempersiapkan di tahun 2024 nanti. Ketika mesin ini bekerja, insya Allah target 2024, entah itu PT-nya itu berapa persen, insya Allah kita siap berdasarkan kerja-kerja itu. Selain itu juga kita terus melakukan kolaborasi. Dan yang menarik dari Papua Barat ini dan juga Papua, sebenarnya untuk wilayah timur ini agak sedikit berbeda dengan teman-teman di wilayah Papua Barat, dalam arti bahwa semenjak pembentukan partai ini, mungkin kami yang paling timur ini yang sebenarnya paling terakhir untuk kemudian bisa berkonsolidasi. Dalam arti pembentukan DPW pun kita yang paling terakhir, kemudian juga bahwa basis anggota awal pun juga cukup minim sebenarnya di kita di Papua Barat. Jadi proses kolaborasi itu bukan hanya kita lakukan setelah struktur DPW terbentuk, tapi proses pembentukan struktur dari awal pun sudah harus kita berkolaborasi. Dalam arti ketika kalau kita tidak berkolaborasi, struktur-struktur itu tidak akan terpenuhi. Jadi yang masuk di kepengurusan DPW pun sebenarnya untuk Papua Barat itu cukup beragam, lintas agama, lintas suku, lintas partai malah. Jadi banyak teman-teman yang kemudian sebelumnya berada di partai-partai lain, tidak hanya satu partai lama, kalau teman-teman tahu, tapi kita cukup beragam di partai-partai lain juga masuk di dalam. Jadi sebenarnya agenda strategis untuk perekrutan bacalek pun sebenarnya sudah kita lakukan dari awal, karena itu suatu tuntutan keharusan begitu saya pikir. Jadi itu bagian itu yang coba untuk kita maksimalkan dulu. Kita tidak bicara terlalu jauh, kita fokus pada perekrutan anggota, pembentukan struktur sampai kepada tingkat kelurahan. Kalau di Papua Barat istilahnya kampung atau desa, kemudian lakukan proses rekrutmen bacalek, kemudian lakukan proses kolaborasi, dan terus kita intensifkan informasi komunikasi, walaupun kita prosesnya kondisinya kita di bagian timur Indonesia, tapi kita tetap berusaha untuk menyesuaikan dengan teman-teman di saudara-saudara di wilayah barat untuk kita optimalkan proses informasi komunikasi lewat teknologi digital. Saya pikir itu penting untuk memperkenalkan partai, untuk mensosialisasikan partai. Itu bagian dari proses kolaborasi sebenarnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rifandi selaku Sekretaris DPW dari Papua Barat. Malam hari ini luar biasa sekali pembahasan kita terkait dengan respon DPW Gelora terhadap rancangan undang-undang pemilu. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir agenda diskusi pada malam hari ini. Kalau dilihat dari antusias peserta pada malam hari ini luar biasa sekali, anggota-anggota Partai Gelora dari masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Atmosfer yang positif selalu disampaikan di room chat. Semoga ini juga menjadi spirit kita bersama, khususnya dari Partai Gelora. Untuk menutup agenda diskusi pada malam hari ini, saya persilakan kepada Direktur Eksekutif Paro Institute untuk memberikan closing statement. Kepada Bang Yusrianto, dipersilakan. Iya, saya kira pertemuan pada malam hari ini sangat menarik. Meskipun misalnya DPN memiliki pandangan terkait dengan parliamentary threshold, presidential threshold, maupun pilkada, apakah dimajukan ke 2022 dan 2023, atau tetap di 2024, DPN memilih di 2024 karena beberapa rasionalisasi, misalnya bicara soal pandemi COVID-19 atau bicara soal ekonomi. Namun ternyata beberapa DPW, khususnya DKI Jakarta, melihat bahwa pilkada seharusnya bisa dilaksanakan 2022. Ini bicara soal pertimbangan strategis atau bagaimana memaksimalkan peluang yang ada. Begitu misalnya di Sulawesi Selatan yang juga Bupati Takalar melihat bahwa 2022
adalah bagian dari strategi untuk menjaga basis atau tetap berada pada kursi kekuasaan. Nah, kemudian ini diharapkan oleh DPN, kata Sekjen tadi, bahwa ya biarpun misalnya DPN memiliki persepsi sendiri terkait dengan RUU Pemilu, tapi di Gelora sendiri membangun inklusivitas atau demokrasi yang kemudian menerima perbedaan-perbedaan pandangan. Nah, kami melihat bahwa ini menjadi hal yang memiliki dampak positif terkait dengan perkembangan partai Gelora ke depannya. Tapi yang menjadi catatan bahwa apakah DPW hari ini yang kemudian sudah disampaikan tadi terkait dengan langkah strategisnya untuk memenangkan pilkada, pileg maupun pilpres nantinya bisa terrealisasi dengan baik. Pastinya itu butuh ikhtiar, butuh usaha atau upaya yang besar, yang keras, karena ini adalah partai baru yang pastinya harus berkompetisi dengan partai-partai yang lain, apalagi sekelas PDI, Golkar, Gerindra, dan pastinya Gelora ini tidak bisa dipisahkan dengan kompetisi dengan PKS yang diasosiasikan bahwa PKS itu, Gelora itu adalah pecahan dari PKS. Tapi saya melihat bahwa inklusivitas di Gelora ini yang kemudian menjadi salah satu kelebihan dibandingkan dengan PKS yang sudah diasosiasikan agak eksklusif, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa inklusif seperti Gelora saat ini. Nah, kami berharap kedepannya Party Watch Institute dengan Gelora bisa tetap melakukan tukar pikiran bagaimana Parwa Institute maupun Gelora bisa untuk terlibat memajukan demokrasi, memajukan kehidupan berbangsa bernegara maupun bermasyarakat. Terakhir, bahwa dari beberapa argumentasi atau pendapat DPW barusan, ketua DPW maupun sekretaris DPW barusan, kami melihat DPW begitu optimis untuk menghadapi apakah 2022, 2023 ataupun 2024 dengan kekuatan dan strategi yang akan digunakan untuk memenangkan pilkada, pileg, dan pilpres. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga untuk kedepannya kita bisa jumpa pikiran, jumpa muka untuk bisa membangun atau berbicara soal kemajuan, bukan hanya bicara kemajuan partai politik, tapi juga kemajuan Indonesia mulai dari secara nasional maupun sampai ke daerah-daerah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Direktur Eksekutif Parwa Institute, Bang Yus. Sekali lagi menutup agenda diskusi pada malam hari ini, kami sampaikan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah berkenan hadir pada agenda yang diselenggarakan oleh Party Watch Institute. Pak Syamsari kita selaku Ketua DPW Sulawesi Selatan, Pak Haris Yuliana Ketua DPW Jawa Barat, Pak Tri Wicaksana Ketua DPW DKI Jakarta, Pak Lalu Fahru Rozi Ketua DPW NTB, Pak Samsari Sudrajat Ketua DPW Lampung, Pak Rifandi selaku Sekretaris DPW Papua Barat, Pak Elias selaku Ketua DPW Kalimantan Tengah, Pak Erizal selaku Sekretaris DPW Sumatera Barat, dan juga terakhir ada Pak Tauli Sumena dari Ketua DPW Maluku. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dari Party Watch Institute telah berkenan hadir dan menjadi narasumber bincang pada malam hari ini untuk merespon bagaimana terhadap rancangan revisi Undang-Undang Pemilu. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini menyampaikan permohonan maaf apabila selama membawakan acara ada kekurangan atau salah-salah kata yang saya sampaikan. Sekali lagi saya juga sampaikan terima kasih kepada seluruh partisipan yang kemudian sudah hadir memberikan gagasannya, memberikan pesan-pesan yang kemudian disampaikan kepada narasumber pada malam hari ini. Terakhir,
Semoga Partai Gelora juga mampu memberikan sumbangsi pemikiran, sumbangsi ide, dan juga langkah nyata untuk membawa perubahan untuk Indonesia. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.